Selamat siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman ataupun kakak-kakak yang menyaksikan laporan pertanggungjawaban saya kali ini, yaitu sebagai Kadif Ekstra Kampus Ugrin ITB masa bakti 2022-2023. Untuk ekstra kampus sendiri terdiri dari satu fungsi kerja dan tiga program kerja. Fungsi kerjanya itu adalah Greenvitation dan program kerjanya itu yang pertama ada Ubank Data, yang kedua ada UGTC atau Ugreen Goes to Community, dan yang terakhir ada Meet and Green Alumni. Untuk Greenvitation, teman-teman bisa baca untuk deskripsi latar belakang dan tujuan. Kemudian ini ada sasaran, parameter kualitatif, output, RAB, waktu pelaksanaan, dan arahan yang dijawab. Kemudian untuk di sini ada beberapa dokumentasi dari Greenvitation itu sendiri. Ada berupa ini yang saya masukkan itu yang menurut saya cukup penting sekali karena kita dilibatkan dalam suatu kegiatan. Ini ada dari BPC Bank, kemudian ada dari SRI TB, kemudian ada Forum BJBS, kemudian ada Sobat Bumi. Empat organisasi luar kampus ini mengundang kami selaku Green ITB untuk ikut pada acara baik offline maupun online. Dan kemudian juga kami menerima undangan berupa sebagai media, sebagai salah satu sarana media untuk mempromosikan. Ini contohnya ada dari Yayasan Greeneration.id, dan ada masih banyak, ada beberapa sih sebenarnya. Kemudian untuk ketercapaian masih bisa dibilang berhasil dengan catatan. Jadi masih belum sempurna juga. Kenapa? Untuk evaluasinya pengawasan IG kurang maksimal. Jadi ada beberapa ya undangan yang itu berasal dari IG, dan itu walaupun itu berupa jatuhnya itu berupa media promosi, kita diundang sebagai media promosi, dan itu tidak diundang pada acara, tapi tetap saja itu salah satu hal yang perlu ditekankan gitu. Kita tidak bisa hanya menerima undangan-undangan pada kegiatan saja. Kita juga harus menjaga relasi dengan organisasi di luar. Nah, untuk pengawasan di IG itu awal-awal kurang maksimal. Karena waktu itu saya tidak membagi juga untuk penggunaan IG, jadi yang mengawasi IG itu hanya Kadif saja, dan juga waktu itu tidak ada notifikasi gitu dari Instagram pada saya. Karena waktu itu saya tidak aktif menggunakan Instagramnya, namun saya aktif menggunakan Instagram saya sendiri gitu. Jadi di aplikasinya itu saya ada Instagram sendiri. Nah, untuk dari Instagramnya sendiri dari Ugreen itu tidak ada notifikasi atau jarang gitu. Jatuhnya jarang kalau misalkannya ada pesan-pesan dari luar. Dan itu yang mesti diperhatikan. Kemudian antusiasme greeners yang kurang. Bisa juga hal tersebut dilihat dari beberapa rangkaian, dari beberapa undangan yang mana meminta masa greeners gitu untuk datang. Nah, itu pun ada beberapa yang kurang bisa maksimal gitu. Kita kurang bisa memberikan kontribusi sebagai greeners yang hadirnya kurang ya, karena antusiasme dari greeners itu sendiri pun kurang. Padahal untuk acaranya sendiri menurut saya sudah baik. Untuk solusinya dari saya, terus mantengin IG Ugreen ITB, terus bagi shift untuk megang IG kalau diperbolehkan itu juga ya. Kemudian ini bagi shiftnya dengan anggota ya, dengan staff. Kemudian lakukan pensuasanan terutama pada anggota divisi. Jadi ya kita sebisa mungkin kalaupun dari masa greenersnya yang kurang karena
ini sebagai ekstra kampus mungkin bisa melakukan pensuasanaan terhadap ekstra kampus itu sendiri. Sehingga minimal staf yang berada di bawah naungan ekstra kampus itu bisa bonding satu sama lain. Kemudian untuk syarat eksternal Ugreen itu keren. Ini maksudnya apa? Maksudnya dari Ugreen itu sendiri dipandang keren gitu untuk di luarnya. Jadi banyak organisasi di luar kampus ataupun di dalam kampus itu percaya pada Ugreen ITB pada sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Jadi masih banyak yang percaya terhadap Ugreen ITB dan menurut saya itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, untuk kepengurusan sebelumnya atau untuk kepengurusan baru bisa ngobrol dengan BP sebelumnya. Dan menurut saya itu wajib. Kemudian untuk program kerja selanjutnya ada Ubank Data, itu deskripsi, latar belakang, dan tujuannya bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk sasaran, parameter kualitatif, kuantitatif, output, RAB, waktu pelaksanaan, dan arahan yang dijawab pun bisa teman-teman lihat pada layar. Ini dokumentasinya. Ini dokumentasi untuk data alumni dari Green itu sendiri. Ini diambil waktu tahun 2002. Kemudian untuk ketercapaian, bisa teman-teman lihat untuk kuantitatif tidak tercapai atau ketercapaian tidak diketahui. Karena untuk parameter kuantitatifnya itu ketercapaian 100% data-data dari. Nah, cuman kami sendiri tidak tahu gitu, untuk jumlah pastinya gitu, yang aktif, untuk yang aktif. Karena banyak sekali dari greeners, terutama angkatan atas, yang status untuk anggotanya itu kurang jelas gitu. Ada yang udah menghilang dari tingkat-tingkat pertengahan atau awal dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita tidak bisa tahu nih, kapan parameter kuantitatif itu tercapai. Terus kualitatifnya juga tidak tercapai. Kenapa? Karena ada waktu itu yang tahun 2023 itu Whisperernya itu tidak dibuat ya untuk Google Form-nya, sehingga kita tidak bisa mengambil data dari alumni. Dan juga untuk yang saat ini tuh karena parameter kualitatifnya itu harus ada dari informasi dari organisasi di luar kampus, itu karena kami berhubungan dengan mereka via Instagram, sehingga agak sulit juga gitu untuk memasukkan informasi apa yang harus kita simpan untuk diakses gitu atau kita koleksi. Karena kita bisa menghubungi organisasi tersebut via Instagram dan mungkin di Instagram udah saling follow memfollow. Jadinya ya agak kurang itu juga untuk parameter informasi organisasi luar kampus itu agak kurang relevan juga. Mungkin bisa lebih spesifik lagi. Kemudian untuk evaluasi ada susah untuk memastikan parameter ya. Untuk parameter kuantitatif itu susah. Kemudian antusiasme alumni yang kurang. Eh, ini antusiasme dari greeners yang telah lulus itu menurut saya masih kurang gitu ya. Untuk antusiasme mengisi informasi untuk Google Form dari Ubank Data tersebut. Untuk solusinya, satu, buat parameter yang masuk akal. Coba kaji lagi apakah dari setiap angkatan itu bisa ditentukan, terutama angkatan akhir. Dan juga kadang ada beberapa mungkin yang waktu normalnya tahun ini tuh angkatan 18 yang lulus, tapi ada aja gitu mungkin angkatan 2017 atau 2016 yang masih belum lulus, sehingga masih digolongkan terhadap anggota Greeners atau anggota Ugreen, dan kita belum bisa mengoleksi data mereka.
Jadi buat parameter yang sesuai. Terus yang nomor dua, bagi kerjaan gitu. Ini maksudnya kerjaan ya, mohon maaf. Jadi kita harus bisa memanfaatkan staf kita semaksimal mungkin. Dan kita juga harus bisa memastikan stafnya bisa mendapatkan pelajaran dari berbagai macam program kerja dan fungsi kerja. Kemudian yang tiga, lakukan pensuasanaan terutama pada anggota divisi. Itu yang paling bisa kita atur gitu. Karena mungkin kalau untuk greeners itu sendiri pensuasanaan, maksudnya bonding dan lain sebagainya itu ada di internal dan juga Menkominfo. Untuk saran, satu, jangan tinggalkan komunikasi dengan kakak tingkat. Untuk BP sebelumnya, untuk ekstra kampus sendiri itu ada Kadani. Kadani melakukan untuk mengoleksi data-data dari alumni Ugreen itu dengan cara menghubungi kakak tingkat yang Kak Dani kenal gitu. Jadi dengan adanya kakak tingkat tersebut bisa membantu untuk pengisian hal tersebut dengan cara bisa menyarankan kepada teman-teman angkatannya yang ada di Ugreen gitu, untuk mengisi form tersebut sehingga data bisa diambil lebih banyak. Kemudian untuk saran yang kedua ya seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Kemudian ada program kerja GTC atau Yugen Close to Community. Deskripsi, latar belakang, dan tujuan bisa teman-teman baca. Kemudian sasaran, parameter kualitatif, parameter kuantitatif. Kemudian ada output, RAB, waktu pelaksanaan, dan arahan yang dijawab bisa teman-teman baca. Kemudian untuk capaian kuantitatif dan kualitatif tidak tercapai. Kenapa? Karena acaranya sendiri tidak berjalan atau tidak berhasil. Kenapa? Karena waktu itu kita sebenarnya sudah, untuk UGTC ini sebenarnya ada yang memberikan undangan pada kita untuk melakukan Ghost to Community. Nah, dan rencananya itu dilakukan di ITB. Namun, terkendala oleh peminjaman ruang, di mana waktu tersebut ternyata ada peraturan baru yang mana bahwasannya masa-masa ujian itu tidak boleh ada peminjaman ruang sama sekali. Oleh karena itu, kita tidak bisa meminjam ruangan, dan ketika kita ngobrol atau berdiskusi dengan mitra di komunitas yang ingin dilakukan kerjasama, itu mereka bentrok untuk memindahkan jadwal. Jadi itu evaluasinya. Yang pertama, susahnya meminjam ruang di ITB. Dan yang kedua, banyak aturan di ITB yang mendadak berubah. Padahal waktu itu untuk melakukan UGTC sendiri relatif mudah karena dari komunitas yang luar itu pingin ke komunitas kita, yaitu ke ITB. Jadi untuk ongkos dan lain sebagainya sebenarnya lebih mudah daripada kita untuk berkunjung ke komunitas di luar. Dan ketika itu gagal, kita susah juga untuk mencari waktu luang yang bisa kita isi. Jadi ketika hal tersebut gagal, kita cari waktu luang yang lain itu sulit. Jadi ketika ini gagal, kita jadi tidak bisa menemukan opsi lain. Untuk solusi, satu, buat surat peminjaman minimal 1 bulan sebelum acara. Karena kita juga berurusan dengan komunitas luar, kalau misalkan komunitas luar tersebut masuk di ITB, itu kan sebisa mungkin jadwalnya itu tidak berubah. Karena pasti komunitas luar itu memiliki kesibukan yang tidak bisa ditolerir ya dengan kegiatan di Ugreen. Jadi kalau untuk berurusan dengan komunitas di luar, untuk peminjaman tempat di ITB ya minimal 1 bulan sebelum acara. Kemudian sarannya satu, jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Karena itu benar-benar opportunity yang hilang seketika. Karena itu potensinya bagus sekali menurut saya. Namun
kita kehilangan hal tersebut karena tidak mendapatkan ruangan saja. Dan itu sangat-sangat mengecewakan. Untuk yang keduanya, saran yang kedua sama seperti saran-saran sebelumnya. Kemudian next ada program kerja Meet and Greet Alumni. Untuk deskripsi, latar belakang, dan tujuan bisa teman-teman baca. Kemudian sasaran, parameter kuantitatif, output, RAB, waktu pelaksanaan, dan arahan yang dijawab bisa teman-teman baca. Ini untuk dokumentasinya. Jadi di sini kita acaranya offline ya teman-teman, dengan menghadirkan alumni dari Green Tab. Untuk ketercapaiannya, kuantitatif dan kualitatif itu tercapai. Untuk evaluasinya, kami waktu hal tersebut sebenarnya tidak memiliki izin untuk meminjam atau menggunakan tempat tersebut. Namun, dan itu menjadi beban sebenarnya bagi divisi kami, namun ternyata hal tersebut sebenarnya tidak perlu dijadikan beban, karena pada hari H itu tempat tersebut tidak digunakan dan kosong. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melakukan peminjaman pun bisa saja untuk menggunakan tempat tersebut. Untuk evaluasi yang kedua itu acaranya molor. Untuk solusi, satu, jangan terlalu formal jika cakupan acaranya kecil. Seperti tadi hanya pada Greeners saja dan paling undang alumni. Dan itu pun sebenarnya alumni sudah mewanti-wanti bahwasannya tidak perlu melakukan peminjaman ruangan karena tempatnya itu bakal sepi sehingga tidak kegiatan kami mungkin tidak akan mengganggu siapapun gitu. Dan itu pun pihak eksternalnya alias alumni sendiri yang menyarankan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua, mulai sesuai rundown kecuali ada orang penting yang telat. Misalnya pemateri telat itu baru kita boleh mundurkan. Namun pada acara yang ini kenapa molor? Karena waktu itu acaranya tidak mulai karena ada beberapa orang yang sebenarnya tidak hanya sebagai peserta gitu, tapi kami mundurkan acaranya. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena itu akan merusak acara dan juga akan memberikan kesan bahwasannya acara-acara di Ugreen ini selalu molor. Kemudian untuk saran, satu, lakukan bonding dengan para alumni dan Greeners. Untuk alumni sendiri ada banyak sekali alumni dari Ugreen yang sangat berprestasi atau mungkin wow gitu. Tapi ya itu, jikalau bonding dengan alumninya itu kurang, ya hal tersebut akan percuma. Alumni tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan Greeners juga. Karena beberapa acara yang kita desain itu ingin dilakukan secara besar sehingga membutuhkan partisipasi dari Greeners, apalagi Meet and Green alumni, yang mana Greeners harus tujuannya itu salah satu yang ingin kita capai itu di mana Greeners bisa bonding dengan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Muhammad Arifianto Habibi, Ketua Divisi Ekstra Kampus Ugreen ITB masa bakti 2023 2022 2023, pamit undur diri. Terima kasih.